Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program bahasa C metode Sechan. Baik, langsung saja kita ke struktur bahasa C-nya. Kita ketikkan include stdio.h. Keempat ini merupakan header pada bahasa C. Untuk stdio.h ini merupakan header untuk bahasa C. Sedangkan untuk include konya.h ini berfungsi agar ketika program selesai tidak langsung selesai, tetapi kita harus memencetnya dengan menekan tombol di keyboard. Kemudian ada include stdlib.h dan juga include mat.h. Keduanya merupakan fungsi untuk menampilkan operasi matematika. Berikutnya ada fungsi float agar bisa membaca fungsi f dan fungsi fx. Mohon maaf, maksud saya untuk membaca fungsi fx. Jadi di sini saya memasukkan fungsi fx di rancangan programnya, sehingga nanti di programnya tidak muncul fungsi efeknya, sehingga nanti hanya menampilkan hasil atau input dari programnya saja. Baik, saya menggunakan fungsi 2x pangkat 3 min 11,7 x kuadrat plus 17,7 x min 5, sehingga saya menuliskannya sebagai berikut: 2 kali x kali x kali x minus 11,7 kali x kali x plus 17,7 x min 5. Selanjutnya ada fungsi voidMain yang merupakan fungsi tubuh pada bahasa C. Ini bisa void, bisa main saja, nggak apa-apa, tidak berpengaruh. Kemudian saya menggunakan jenis input float agar bisa membaca nilai koma. Di sini saya ada input A, B, C, dan D, dan E. Fungsi A ini merupakan nilai X upper, sedangkan B merupakan nilai X lower. C merupakan metode Sechan. D merupakan hasil iterasi, dan E merupakan nilai error. Baik, langsung saja. Ini sebenarnya tidak berpengaruh, nilai in con sama dengan 1, tapi saya masukkan saja untuk sebagai masukkan saja untuk nilai n. Langsung saja printf menampilkan masukkan nilai A dan B. Jadi nanti di sini akan muncul perintah untuk memasukkan nilai A dan B atau nilai X upper dan X lower. Kemudian scanf untuk menampilkan hasil dari perintah ini. Kemudian printf kita nanti disuruh untuk memasukkan nilai error dan maksimal iterasi. Kemudian scanf untuk membaca hasilnya. Berikutnya saya di sini menggunakan perulangan do. Di sini ada fungsi if yang berarti jika nilai FA sama dengan FB, maka akan menampilkan solusi cannot be found as the values of A and B are same. Jadi jika nilai FA atau fungsi atau nilai X upper sama dengan X
lower, maka hasilnya nilai A dan B tidak diketahui. Kemudian return fungsi C. Fungsi C di sini merupakan metode secant yang memiliki rumus kurung buka A kali FB dikurangi B kali FA kurung tutup dibagi FB dikurangi FA, sehingga hasilnya ialah nilai A akan sama dengan nilai B, sedangkan nilai B akan sama dengan nilai C. Kemudian printf untuk menampilkan hasil iterasi yang keberapa. Makanya di sini saya tuliskan iteration nomor berapa. Kemudian count plus. Di sini ada fungsi if. Jika nilai iterasi sama dengan n, maka akan berhenti. Kemudian saya menggunakan fungsi while dan ada fungsi fabs. Fungsi fabs di sini memiliki arti atau berfungsi untuk memutlakkan bilangan. Jadi di sini fabs FC lebih dari E. Jadi jika hasilnya minus, maka nanti dengan menggunakan fungsi fabs ini, maka hasilnya tidak akan minus. Jadi fungsi dari fabs ini untuk memutlakkan bilangan. Kemudian printf the required solution is, maka nanti akan menampilkan solusi yang didapatkan. Kemudian get untuk perintah selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke programnya. Kita masuk dulu ke direktori programnya. Kita periksa dulu apakah udah ada. Nah, di sini udah ada ya, udah ada fungsi. Di sini udah ada fungsi secant docx. Jadi kita langsung saja arahkan ke program tersebut. Jika di laptop teman-teman belum ada program secant, maka kita harus menggunakan fungsi gcc -o nama program, misalkan namanya program secant, terus nama bahasa C tadi, bahasa C ini yang teman-teman simpan, misalkan nama ini saya namain secant.c, maka nanti teman-teman menuliskan secant.c, kemudian teman-teman klik enter. Jika nanti ada tulisan error, maka itu error pada bahasa C ini. Jadi di bagian ini ada yang error atau yang ada yang salah. Jadi jika ada peringatan kesalahan, maka teman-teman harus memperbaikinya di bahasa C ini hingga tidak ada kesalahan lagi. Baik, langsung saja kita coba programnya secant. Ya, di sini ada masukkan nilai A dan B. Saya menggunakan X upper 3 dan X lower 4. Kemudian saya menggunakan nilai error 0,001. Peringatan saja bagi teman-teman, untuk memasukkan nilai koma di program ini tidak bisa membaca nilai koma, sehingga untuk nilai koma menggunakan nilai titik. Baik, langsung saja. Saya menggunakan jumlah iterasi 5, maka inilah hasilnya. Nilai iterasi nomor 1 sama dengan X sama dengan 3,326530. Iterasi nomor 2, X sama dengan 3,4
Untuk hasil iterasi nomor 2, X sama dengan 3,481273. Kemudian untuk iterasi nomor 3, maka X sama dengan 3,586275. Dan iterasi nomor 4, X sama dengan 3,561340. Kemudian solusi atau required solution yang didapatkan adalah 3,561340. Demikian penjelasan mengenai metode SECAN dengan menggunakan bahasa C. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.